Perkenalkan, nama saya Ermenilla Jaiman, NIM 2101040067, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas FKIP, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang amida. Yang pertama, pengertian dari amida. Amida adalah suatu jenis senyawa kimia yang dapat memiliki dua pengertian. Jenis pertama adalah gugus fungsional organik yang memiliki gugus karbonil C sama dengan 0, yang berikatan dengan suatu atom nitrogen atau N, atau suatu senyawa yang mengandung gugus fungsional ini. Jenis kedua adalah suatu bentuk anion nitrogen, suatu nitrogen trivalen yang terikat pada suatu gugus karbonil. Suatu amida diberi nama dari nama asam karbosilat, induknya dengan imbuhan asam minus OAT atau minus AT menjadi amida. Yang kedua, struktur umum amida. Yang pertama, struktur dan ikatan amida paling sederhana adalah turunan dari amonia, di mana satu atom hidrogen telah digantikan oleh gugus asil. Pada umumnya, amida dipresentasikan sebagai RC-0NH2. Amida dapat berasal dari amina primer RNH2 dengan rumus RC-0NHR. Yang kedua, jika dua ikatan bebas atom nitrogen mengikat amida, maka senyawa itu disebut amida sederhana. Jika salah satu atau kedua ikatan bebas atom nitrogen mengikat gugus alkil atau gugus aril, senyawa yang sedemikian disebut amida tersubstitusi. Yang ketiga, tata nama dari amida. Yang pertama, nama amida primer berasal dari nama IUPAC dari asam karbosilat yang mana akhiran minus OAT diganti dengan minus amida, kecuali asam asetat yang dapat langsung diberi akhiran amida menjadi asetamida. Contohnya metanimida dan etanimida. Yang kedua, amida RC0NH2 diberi tambahan kata minus amida atau minus karbosamida. Jika karbon di dalam gugus amida tidak termasuk dalam rantai utama, imbuhan kata depan biasanya diberi kata karbamol atau minus dan amido. Yang ketiga, amida sekunder dan tersier juga dinamai sama dengan amina. Alkana yang terhubung dengan atom nitrogen diperlakukan sebagai substituen dengan letak gugus alkil diberi prefiks N. HCON CH32 disebut N,N dimetil metanimida. Yang keempat, jika amida sekunder memiliki substituen yang sejenis dengan gugus alkil, maka posisi substituen ditulis dengan setelah huruf N, dan karena substituen sejenis dengan gugus alkil yang terikat pada gugus minus NH, maka dapat diberi imbuhan di minus 3 dan seterusnya. Yang kelima, jika amida sekunder memiliki substituen yang tidak sejenis dengan gugus alkil yang terikat pada gugus NH, maka penamaannya berdasarkan urutan abjad dari nama gugus alkil. Penamaan amida tersier diawali dengan dua huruf N. Jika gugus alkil yang terikat pada atom N tidak sejenis, maka penamaan gugus alkil disusun berdasarkan urutan abjad yang mana setiap nama gugus alkil diawali dengan huruf N. Seperti pada gambar, nama senyawa dengan bentuk struktur pada gambar adalah N-metil N-propil propanamida. Tetapi, jika gugus alkil yang terikat pada atom N sejenis, maka nama gugus alkil mendapat imbuhan di minus 3 dan seterusnya. Seperti pada gambar, nama senyawa dengan bentuk struktur di atas adalah N,N dimetil metanimida. Yang berikutnya, sifat fisika. Yang pertama, amida mudah membentuk ikatan hidrogen sehingga titik didihnya tinggi dibandingkan senyawa lain dengan bobot molekul yang sama. Namun, bila terdapat substituen aktif pada atom nitrogennya, maka titik didih dan titik leleh cenderung menurun. Karena kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen juga menurun, mudah larut dalam air karena dengan adanya gugus C-0 dan N-11 memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen. Yang ke B, titik leleh amida adalah tinggi jika dibandingkan dengan ukuran molekulnya.
Hal ini disebabkan karena ia dapat membentuk ikatan hidrogen atom H pada gugus minus NH2 bermuatan parsial positif, sehingga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom yang memiliki dua pasang elektron bebas dan bermuatan parsial negatif. Yang berikutnya, sifat kimia dari amida. Yang pertama, sifat-sifat kimia amida. Dalam mempelajari sifat-sifat kimia masing-masing kelompok turunan asam karboksilat, terlebih dahulu harus dipahami ciri-ciri umum reaksinya seperti yang diuraikan di bawah ini. Yang pertama, keberadaan gugus karbonil dalam turunan asam karboksilat sangat menentukan kereaktivitasan dalam reaksinya, walaupun gugus karbonil tersebut tidak mengalami perubahan. Yang kedua, gugus asil R sampai C sama dengan 0 menyebabkan turunan asam karboksilat mudah mengalami substitusi nukleofilik. Dalam substitusi ini, atom atau gugus yang berkaitan dengan gugus asil digantikan oleh gugus lain yang bersifat basa. Pola umum reaksi substitusi nukleofilik tersebut dituliskan dengan persamaan reaksi. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.